merubah partainya. Apakah mungkin karena lagi galau, Oh, karena hasil surveinya memang harus jujur juga. Kita itu ya kalau dipercaya hasil survei ini sekali lagi ya bisa saja. Semangatnya itu Lah, agak-agak skeptis bukan. semua ya Kan- dengan hasil. Kenapa hasil waktu survei? itu juga jujur saja, bahkan Pak Prabowo survei bisa saja dibayar dan memang kan tidak mungkin survei tidak disiapkan pendanaan ya kan begitu kan. Oke. Nah, tapi kita beranggapan berandai-andai ini baik. Nah, mungkin juga Bung Fahri ini karena surveinya masih belum ini ya sehingga galau. Nanti katanya kalau tidak masuk di Senayan nanti dicurangin. Nah, ini serba salah juga ini kan begitu. Ya, jadi mungkin ditanyakan kepada Bung Fahri lah. Sudah lama memang tidak bersua dengan Bung Fahri. Selama ini semenjak Mudah-mudahan nanti kita pertemukan di semenjak satu keluar forum ya. dari PKS sebenarnya cukup hangat dengan sahabat-sahabat kita di PDI Perjuangan. Poinnya adalah tadi Mas Henry bilang benar tuh. Sampai ke bawah harusnya narasinya juga positif ya Mas Henry ya. Oke. Ya, dari mana nih? Dari UNAS nih. Siapa namanya? Dari UNAS, adik mahasiswa. Haryo, Universitas Nasional. Boleh turun ke bawah? Aryo? Iya. Oke, Aryo mau apa? Mau respon apa? Mungkin pertanyaan aja. Oke, boleh ke siapa? Mungkin tadi udah dari awal dijelaskan ya, capresnya aja mungkin panik untuk kecurangan, apalagi kita yang memilih kan. Wah, Mungkin pertanyaannya tadi pihak nomor 3 menyampaikan bahwa Badan Intelijen itu mungkin tidak akan menyampaikan bahwa ada kecurangan karena kan mereka intelijen. Cuma setahu saya dan yang disampaikan oleh media adalah hasil dari surat yang tadi Fakta beredar, integritas ya fakta itu beredar, itu dari OTT KPK. Oke, terus mungkin pertanyaan kedua, mungkin pertanyaan saya ke pengamat politik, seberapa besar sih potensi kecurangan di Pilpres 2024 ini? Oke, terima kasih Aryo. Tepuk tangan dong buat Aryo nih. Mas Eriko, tadi itu bukan BIN ya, ini segala macam hasil OTT KPK. Begini, Adinda Haryo, kita kan sering menonton film intelijen. Coba kalau kita lihat, bagaimana di film intelijen? Tidak ada intelijen yang mengaku, bahkan sampai disiksa. Tapi sekali lagi kita tidak ingin bersyak-wasangka. Makanya tadi dari awal saya sudah sampaikan, sebaiknya diselidiki sampai tuntas. Kalau betul itu ditemukan oleh KPK, silakan diselidiki. Karena kenapa? Ini juga hal tidak baik. Nah, ini kalau saya mau buka lagi, Adinda Haryo, itu bukan kader PDI Perjuangan yang ditangkap itu. PJ Bupati Sorong ya, kalau bukan kader PDI Perjuangan, kader satu partai tertentu. Boleh dicek. Nah, jadi maksud saya di sini, ini kan bisa juga mengacaukan semua hal. Kadernya yang partai tertentu ini ternyata tidak seperti itu. Kan bisa saja. Ini mengadu domba antara partai, bisa saja kan. Nah, cuman artinya begini, makanya tadi dari awal saya sampaikan, ini harus diselidiki sampai tuntas. Supaya institusi kita, apalagi Badan Intelijen Nasional, itu tidak main-main. Itu berdiri di semua. Tidak mungkin yang namanya Badan Intelijen Nasional itu, ini dalam tanda kutip institusinya, melakukan pemihakan-pemihakan. Tidak bisa. Sama seperti kepolisian. Kepolisian institusi, tapi kan kalau oknum kita tidak tahu sekali lagi. Sebaiknya memang Adinda Haryo dan kita semua ini harus diselidiki sampai tuntas. Itu yang kami minta juga. Mungkin begini kali ya, tujuannya memang bukan untuk mendiskreditkan salah satu partai tertentu atau pihak tertentu, tapi faktanya bahwa ini memang ini ada nih fakta integritas yang dilakukan oleh ASN dong. Di sini pejabat ini loh, pejabat Mbak Dwi Anggia, gitu loh. sekarang begini, kalau Mbak Dwi Anggia tanda tangannya ditiru bisa tidak? Ya bisa sangat saja. mudah. Tapi sekarang namanya tanda tangan Mbak Dwi Anggia bisa secara digital. Sangat mudah, saya pun bisa dibuat seperti itu. Tapi apakah itu orangnya benar? Nah ini yang sebenarnya harus diselidiki. Karena begini, ini bisa saja, makanya tadi kami menyampaikan dari awal bahwa kita harus menjadi waspada kepada semua. Ini jangan-jangan memang ada pihak yang memang mau membuat situasinya menjadi siapa itu pihak tidak yang mau tahu. membuat Nah, situasi tinggalkan sekarang institusi ini mulai dari tingkat tertinggi sampai ke bawah harus menjalankan dengan baik, dengan tegas, tidak ada memihak dan menjalankan dengan sungguh-sungguh semua aturan yang sudah dibuat. Tapi saya mau kasih tahu sedikit saja, ini pengakuan Pak JK. Tapi kalau juga Pak JK dianggap, itu kan Pak JK karena pernah jadi wakil presidennya Ibu Mega. Nah, tapi wakil presidennya Pak Jokowi. Tapi jangan salah, Pak JK menyampaikan pemilu yang paling demokratis dan juga itu pada
Bu Mega. Itu yang disampaikan. Nah, sekarang kita tanyakan lagi beliau nanti. Apa dasarnya? Apa maksudnya Gitu. dari itu? Beliau kan Oke. sebagai orang tua, ketua Dewan Masjid Baik. Indonesia kan begitu. Baik, Jadi baik. hal ini menurut kami, saya rasa kami juga sepakat. Pemilu ini harus riang gembira. Tetapi ini bisa terjadi kalau jalannya konsisten. Ada nih arah-arah jalan nggak konsisten itu ada berarti ya? Kan tadi saya sudah Iya, sampaikan, iya, lebih iya, bagus iya. kita ingatkan di awal. Oke, warning di awal ya. Mas Adi Pray, sejauh mana nih potensi kecurangan? Wah, bisa diramal nih potensi kecurangan yang akan terjadi di Pilpres. Kalau saya sih sebenarnya, Anggi, bicara tentang soal kecurangan, melihat wajah-wajah elit yang seringkali speak up dan tampil di publik, itu memang wajah malaikat semua ya. Mereka itu wajah malaikat bersepakat. ini maksudnya gimana nih wajah, Ya, wajah malaikat itu dalam arti mereka itu semua bersepakat tak boleh ada kecurangan, tak boleh ada sesuatu ya, yang dilanggar. ya, oke. Tapi kan kita juga tahu dalam politik itu ada sesuatu ruang-ruang gelap yang seringkali sulit untuk kita jangkau. Misalnya kita selalu berharap ASN dan aparatus negara itu netral, tapi dalam praktiknya ada saja yang muncul. Mencopot baliho calon tertentu, menghalang-halangi acara calon tertentu, ada fakta integritas yang tiba-tiba muncul, ada pengakuan ASN yang dinilai dan digiring untuk memenangkan calon tertentu. Ini kan ruang-ruang gelap yang memang tidak pernah kita tahu siapa yang bermain. Oleh karena itu bagi saya adalah supaya tak ada tuduhan-tuduhan kecurangan-kecurangan ke depan, jangan lagi main kotor. Main kotor itu bukan aparatus negara ya, tapi kan misalnya seperti money politik, dalam undang-undang kan dilarang. Tak boleh memberikan uang dan barang, itu adalah sebagai bagian dari pelanggaran dalam pemilu. Yang kedua apalagi, soal netralitas penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu ingat, pemilu 2019 itu aparatus yang terkait dengan oknum-oknum penyelenggara pemilu juga banyak dilaporkan sebagai pelanggaran yang cukup serius. Jadi kalau kita mau breakdown satu persatu, siapa yang sering melanggar ya soal money politik uang, siapa yang melakukan? Semua calon dan semua partai. Dan tidak ada hanya satu calon yang kemudian main money politik. Semua calon main itu. Itu ada data dan faktanya itu ya? Kan Semua itu yang calon money muncul. Siapa yang politik. tidak main politik uang di negara ini? Pasti ada. Cuman kan problemnya. Sebentar, saya mau konfirmasi nih para politisi benar nggak tuh ada money politik? Politik uang ini dalam mesti ada definisinya, kontestasi? karena saya itu kan yang membuat undang-undang, undang-undang pemilu ya kan. Kalau misalkan kita ada pertemuan mengeluarkan duit untuk konsumsi, untuk transport, itu boleh. Dan disebutkan nominalnya, termasuk barang tadi boleh disebutkan, souvenir disebutkan. Tapi kalau misalkan membeli suara, serangan pajar atau apa itu memang tidak boleh. Tapi kalau Tidak boleh, kos ya, tapi politik memang memang ada. harus ada, nggak mungkin nggak ada kos Enggak, politik. pertanyaannya tidak boleh memang, tapi ada. Katanya Ya ada. mungkin hal-hal ada, seperti tapi itu. kalau saya sudah 3 periode menjadi anggota DPR, saya tidak pernah melakukan itu. Dan saya alhamdulillah terpilih terus. Nggak keluar uang ya? Nggak keluar uang atau nggak Ya keluar keluar banyak? uang, tapi tadi untuk Oke. pembinaan relawan, untuk pelatihan saksi, pertemuan-pertemuan. Tapi kalau untuk misalkan dengan uang itu tanpa kita ada interaksi, melakukan serangan pajar, amplop, saya nggak melakukan itu. Oke, bagaimana dengan Bung Roni dan Bung Eriko nanti dijawab usai jeda. Kita kembali sesaat lagi di Dua Sisi.